Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap keadaan sehat ya, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Tetap jaga kesehatannya dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang wujud benda. Sebelum pembelajaran kita dimulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, PPKN, siswa dapat mengerti manfaat sikap tolong-menolong, siswa dapat mengetahui manfaat gotong royong, dan siswa mengetahui arti penting gotong royong. Matematikanya, siswa dapat mengetahui kesetaraan satuan jarak kilometer, km, dan meter, m. Siswa dapat memecahkan permasalahan sehari-hari tentang jarak. Dan siswa mengetahui tentang kesetaraan satuan berat. SBDP, siswa dapat mengetahui gerak dalam tari, siswa dapat mengetahui dan mempraktekkan gerak kuat dan gerak lemah. Anak-anak, pernahkah kamu menolong teman yang sedang tertimpa musibah? Tolong-menolong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, ataupun dimanapun kita berada. Tolong-menolong dapat kita lakukan mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, saat di rumah kita dapat membantu ibu merapikan tempat tidur atau membantu adik mengerjakan tugas sekolah. Menolong orang yang terkena bencana merupakan perilaku terpuji. Hidup tolong-menolong biasa membawa perdamaian. Saat di sekolah, kita dapat menolong teman yang terjatuh atau membantu guru membersihkan papan tulis. Menolong orang lain merupakan perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Saat menolong, kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ataupun ras agar kerukunan tetap terjaga. Manfaat sikap tolong-menolong kepada sesama antara lain sebagai berikut. 1. Meringankan beban orang yang sedang kesusahan. 2. Meringankan pekerjaan orang lain. 3. Mempererat hubungan antar sesama. 4. Menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Kebiasaan tolong-menolong akan menumbuhkan rasa saling peduli dengan sesama. Pernahkah kamu melihat warga bergotong royong membersihkan lingkungan di sekitar rumahmu? Gotong royong merupakan salah satu wujud dari kegiatan tolong-menolong di masyarakat. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Contoh gotong royong adalah saat warga memperbaiki jembatan yang rusak atau saat ada bencana alam. Gotong royong sebaiknya dilakukan dengan sukarela dan atas kesadaran sendiri. Berikut beberapa contoh kegiatan gotong royong yang dilakukan di rumah dan di sekolah. Kegiatan kerja bakti di rumah dan di sekolah menunjukkan sikap dari gotong royong. Apakah kamu pernah melihat berita tentang banjir? Biasanya setelah banjir surut, lumpur dan sampah menumpuk di jalan maupun di rumah-rumah warga. Jika tidak segera dibersihkan, sampah dan lumpur tersebut dapat menjadi sumber penyakit. Membersihkan lingkungan akan membutuhkan waktu lama jika dilakukan sendiri-sendiri oleh warga. Dengan bergotong royong, pekerjaan membersihkan lingkungan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Dengan bergotong royong, warga memiliki tanggung jawab bersama. Kebersamaan dan keakraban antar warga akan terwujud. Tahukah kamu, manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang
terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbuat di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Tahukah kalian sifat benda padat yaitu bendanya tetap, volumenya tetap, menempati ruang, dan mempunyai berat. Sifat benda cair yaitu bentuknya mengikuti wadahnya, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, selalu menekan ke segala arah. Sifat benda gas yaitu bentuknya berubah-ubah, dapat mengisi semua ruangan, dan menekan ke segala arah. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada di gambar? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud apakah motor itu? Motor termasuk dalam wujud benda padat. Perhatikan denah lokasi berikut ini. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Jika ada pertanyaan, jarak rumah Edo ke rumah nenek yaitu 5 km lebih 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Oke, untuk dapat memudahkan menjawab pertanyaan tersebut, Ibu akan memberikan contoh jawabannya. Caranya yaitu 5 km ditambah 300 meter sama dengan berapa meter? Berarti kalian harus lihat di sini yang ditanyakan adalah meter, sedangkan di sini ada kilometer. Berarti harus kita rubah terlebih dahulu. Mana yang paling pertama kalian kerjakan yaitu 5 km terlebih dahulu. 5 km berapa meter? Ya, kita rubah dulu dari kilometer ke meter. 5 km, 5 dikali kilometer ke meter berapa? Turun atau naik? Kita lihat tangganya. Kilometer ke meter berarti turun. Kita lihat 1, 2, 3. Berarti turun 3 tangga. Ya, kita lihat jadi 5 dikali, kalau turun 3 tangga kita lihat nolnya 1, 2, 3. Berarti berapa? 5 dikali 1000 menjadi 5000. Nah, ketika ini kalian sudah ganti menjadi meter, maka selanjutnya adalah 300 meter. Yang kedua yaitu 300 meter. 300 meter yang ditanyakan meter. Ingat, jika meter ditanyakan meter, maka angkanya akan tetap. Ya. Nah, seperti ini. 5000 di sini ada 300. Jadi selanjutnya adalah dijumlahkan. Ya. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 3, 3. 5 kita turunkan. Berarti 5 km ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Dan untuk contoh pertanyaan selanjutnya yaitu jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang ialah 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Oke, pada pertanyaan yang kedua ini kita akan menyelesaikannya dengan cara berikut. Jadi, di sini dari rumah Edo ke kebun binatang yaitu 1523 meter. Yang ditanyakan adalah berapa kilometer dan meternya satuannya. Nah, jika ada pertanyaan seperti itu, berarti ini dari meter ke kilometer.
kita uraikan terlebih dahulu. 1523 kita uraikan menjadi 1000. Ini meter ditambah 523 meter. Sama-sama masih meter. Sedangkan yang ditanyakan kilometer. Yang ditanyakan kilometer di sini. Ya, 1000 meter ke kilometer kita lihat. 1000 meter. Ya, 1000 meter ke kilometer berarti naik apa turun? Kita lihat dari meter ke kilometer berarti naik, ya. Kalau naik kita lihat rumusnya, yaitu naik adalah dibagi 10. Dari meter kita lihat naiknya berapa tangga? 1, 2, 3. Berarti 3 tangga kita naik. Kalau 3 tangga berarti kita bagi 10, ya berarti baginya 1000 kalau 3 angka. Berarti kita nolnya ada 3, kita coret. 1, 2, 3. Jadi tinggal 1 kilometer. Ya, 1 kilometer tinggal kita turunkan, ya, meter 523 meter. Jadi 1523 meter sama dengan 1 kilometer lebih 523 meter. Tahukah kamu, gerak pada tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan dengan teratur. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Penari perlu memiliki kelenturan tubuh agar bisa melakukan gerakan yang indah. Gerakan pada tari meliputi gerak kepala, tangan, dan kaki. Kali ini kita akan mempelajari gerak kepala dan tangan. Contoh dari gerak kepala yaitu menoleh, menengok, dan menggeleng. Contoh dari gerak tangan yaitu ada melambai dan merentangkan tangan. Dalam menari, kita seringkali mengetahui tentang gerak kuat dan lemah pada gerakan kepala dan tangan. Gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Sedangkan gerak lemah adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang lebih lemah. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh gerak lambat yaitu gerak kupu-kupu terbang dan gerak menggelengkan kepala. Sedangkan contoh gerak cepat yaitu gerak kedua tangan naik dan turun dan gerak kedua telapak tangan diputar. Anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tugas hari ini yaitu tugasnya adalah matematika. Ibu akan share tugasnya. Kalian tentukan jarak dalam satuan meternya. Dan kalian salin di buku tulis. Lalu kalian praktekkan SBDP-nya. Kalian praktekkan di rumah. Praktek gerakan kuat dengan lagu Ampar-Ampar Pisang yang ibu akan share linknya, dan gerakan lemah yaitu kupu-kupu yang lucu. Ibu akan share juga linknya. Untuk hari Selasa, kalian silakan mengerjakan buku MRT pembelajaran 2 dan 3 cukup dengan pilihan gandanya saja. Anak-anak, cukup sekian. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap semangat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.